Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk gabung lagi. Ada Adi Chandra Wiranata. Halo. Iya, Pak. Kamu senior kamu ya? Kamu udah lulus belum? Ampun, Pak. Ampun. Belum. Nggak dengar saya suaranya. Halo Adi. Ampun, Pak. Oh, sudah. Ya syukur. Betul sudah lulus sudah. Oke, Pak. Oke. Senang lah. Ikut senang aja kalau kamu lulus. Oke, terima kasih. Silakan kalau mau ada seremoni atau langsung atau gimana? Silakan. Atau gimana? Silakan, siapa panitianya? Mungkin langsung aja, Pak. Oh iya. Iya. Terima kasih. Kalau gitu saya kira ada seremoni. Oke. Enggak masalah. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril huda sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, bapak-bapak ataupun ibu-ibu kalau ada, saya pertama menyampaikan terima kasih kepada panitia. Saya diberi kepercayaan untuk sekedar cuap-cuap di depan laptop ini. Minimal saya jadi belajar begitu. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan juga memberi manfaat untuk kita, untuk kamu, untuk semuanya. Begitu. Jadi ada target minimal saya, yakni saya akhirnya harus belajar, dan target yang maksimal tentu memberi kemanfaatan dan teman-teman mengambil kemanfaatan juga, sehingga ada kemanfaatan untuk semua. Saya kira proses seperti ini perlu ditradisikan oleh teman-teman di HMJ atau HMP, dan saya kira punya hak juga untuk diberi pulsa, diberi Zoom, diberi snack panitianya oleh Prodi. Jadi kamu kalau di Jogja, kamu bisa mengajukan snack, mengajukan proposal. Ada kegiatan pengajian Ramadan, Prodi Afi, mengajukan proposal ke fakultas, ke Kiai Sofiullah begitu. Jadi daring, bukan luring ya, bukan daring, luring. Panitianya anggap aja 20 begitu. Kemudian pesertanya ada 30. Panitianya itu 20, makan-makan nanti di teras fakultas, kemudian admin daripada proses Google Meet ini yang mencatat, yang apa begitu, yang mengkomunikasikan, yang meng-share, bikin leaflet, dan seterusnya. Jadi intinya ada dana lah dari fakultas gitu, tinggal mengajukan. Saya kira itu biar semangat. Yang di Jogja juga ada kegiatan. Syukur-syukur minta buka bersama sebagai bagian dari kegiatan Prodi. Buka bersama Pak Sofi itu juga boleh gitu ya. Maaf saya tidak ngompori loh ya. Nanti terlalu lama. Oke, terima kasih. Sesi ini kayaknya dibikin 4 kali atau 3 kali. 4 kali ya, Mas Mbak ya. Coba saya lihat lagi kalau nggak salah dibikin 3 kali atau 4 kali. Berapa kali, Mas? 4 kali pertemuan, Pak.
4 kali pertemuan. Oh iya, ini surat permohonannya ini 4 kali pertemuan, ada 18, 25, 2, dan 9 Mei. Jadi saya hanya fokus ke 4 kali pertemuan ini dan ngaji kitabnya itu kitab Tauhid. Jadi untuk sore hari ini saya akan fokus dulu di biografi, ya. Jadi saya akan fokus dulu di biografi. Mudah-mudahan ini yang 3 kali berikutnya bisa ngaji sehingga tahu isi kitabnya. Tapi kalau hari ini saya fokus di biografi saja. Oke, ya itu alasannya Pak, pemateri yang belum siap dosen, belum siap ngajinya, gitu. Makanya pertama di biografi, kemudian berikutnya di introduction dari kitab Tauhid, kira-kira begitu, dan selayang pandang, begitu. Kemudian baru yang ketiga itu di kitab Tauhidnya, materinya, kita nanti ambil beberapa sampelnya, begitu, tidak semuanya. Dan berikutnya, ya bisa juga kita ngambil lagi ke materi Tauhid itu, kitab Tauhid, atau kita coba diskusikan kitab Tauhid itu dalam konteks kekinian atau dalam konteks integrasi, interkoneksi, dan seterusnya, ya. Jadi 4 itu, yang pertama sekarang biografi, kemudian yang kedua itu introduction to kitab Tauhid, kemudian yang ketiga kita berbicara tentang discuss on kitab Tauhid atau discuss di dalam kitab Tauhid, dan yang terakhir kita akan diskusi kitab Tauhid dengan yang lainnya, ya, apakah dengan konteks kekinian atau apa deh, nanti saya belum tentu. Kalau lebih baik pakai Zoom, maka fakultas saya akan memintakan untuk dibuatkan Zoom. Tapi kalau mas-mas berat, misalnya kalau pakai Zoom nanti nyedot pulsa, nyedot kuota, Pak, pakai Google Meet saja, ya dipersilahkan, ya. Saya hanya membantu jika memerlukan Zoom, karena fakultas punya Zoom yang bagus-bagus. Ada yang kapasitas 100, ada yang kapasitas 1.500, 500, jadi lumayan dan resmi, ya. Tidak, insya Allah tidak macet di jalan. Oke, ini kebetulan listrik di rumah saya mati, jadi saya mengandalkan tethering dari HP saya. Saya tidak tahu kapasitas kuotanya masih banyak atau tidak. Nah, listriknya juga mati, jadi mudah-mudahan bisa. Inilah. Oke. Tadi apa yang sudah saya sampaikan, saya juga harus belajar. Makanya saya belajar begitu. Jadi saya belajar, saya jadi bikin PPT. Nah ini, jadi kalau kemarin saya jadi dosen, sekarang saya bikin PPT justru. Jadi mahasiswa, ini pinter-pinternya mahasiswa AF aja. Ngerjain dosennya untuk membaca reading text kitab Tauhid. Untung kitab Abu Mansur Al-Maturidi sudah selesai dipresentasikan kemarin. Kalau belum, wah, besok jadinya kan sudah dipresentasikan sama Bapak. Untungnya sudah, ya, jadi insya Allah tidak diduplikasi deh oleh bukan tidak boleh diduplikasi, tapi maksud saya besoknya sudah enggak, jadi sudah basi gitu. Jadi sekarang kan saya masih, meskipun kemarin sudah, insya Allah ada tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mas-mas, mbak-mbak, kita belajar tokoh yang cukup asing, namanya Abu Mansur Al-Maturidi, ya, dan kitabnya yang bernama Kitab Tauhid. Ini, ya, mungkin saya akan ngomong, tapi sekarang aja deh saya akan ngomong bahwa ini dua-duanya ini asing, Mas. Jujur saja. Abu Mansur Al-Maturidi itu asing, kitab Tauhid itu asing, gharib. Ini dua-duanya gharib. Pak,
Kok bisa dikatakan kedua-duanya asing? Pertama, karena Abu Mansur Al-Maturidi itu dikatakan asing karena dia orang yang tidak pernah keluar dari kota kecilnya di Maturid, di Samarkand, di Uzbekistan, di Asia Tengah di sana, di ujung. Pada abad ketiga, keempat, awal abad keempat. Dia tidak pernah, kayaknya, saya yakin, saya belum pernah membaca Al-Maturidi itu sekolah di Damaskus, kemudian sekolah di Baghdad, apalagi haji. Saya belum pernah membaca itu. Dia duduk manis aja di kota kecilnya, di Maturid, di desanya, dan di kota besarnya, tetapi masih kecil juga di Samarkand, di Uzbekistan, di Asia Tengah, di Transylvania, di Mawaro an-Nahr kalau dalam bahasa Arab klasiknya. Jadi min rijali Mawaro an-Nahr, orang-orang yang ada di belakang sungai. Jadi kira-kira begini loh, sungai itu apakah sungai Tigris atau sungai Efrat di Iran, di Irak, itu ujungnya itu ada di Uzbekistan sana, di Asia Tengah, di Gunung Pucuk gunung sana, di dataran tinggi sana. Tetapi ini menjadi daerah yang sangat terkenal dan menjadi perebutan peradaban sejak zaman Romawi, karena ini menjadi jalur antara Cina di bagian mana ya, timur atau mana itu namanya itu, Cina yang sudah menghasilkan peradaban sutra, keramik, macam-macam, menuju ke arah Timur Tengah. Jadi itulah yang kemudian dulu dikatakan sebagai jalur sutra. Jadi Silk Road itu betul-betul real, dan itu ribuan tahun yang lalu. Jalur sutra, bukan jalur laut, tetapi jalur sutra itu jalur darat dari China, masuk ke Uzbekistan, masuk ke Iran. Sebenarnya China dengan Iran juga ada, tapi mungkin tidak bisa dilewati karena terlalu curam gunungnya atau masuknya. Jadi saya kira itu. Kemudian yang kedua, tapi saya tidak berbicara kitab tauhid, tetapi saya akan mengargumenkan bahwa Al-Maturidi itu asing karena dia tidak pernah keluar. Dia menjadi orang yang hanya tinggal di madrasah, di sekolah, di madrasah, di lingkungan pondok pesantren di Samarkand. Kemudian itu yang asing. Kemudian yang kedua, kitab tauhid itu asing juga, Mas. Kenapa dikatakan asing? Karena kitab tauhid itu masih dalam bentuk manuskrip, tulisan tangan yang letek, yang lecek, yang bau apek begitu. Banyak ininya, saya kira banyak banyak kutu-kutunya. Saya kira begitu ya. Tahun berapa? Sampai tahun berapa? Sampai tahun 1950. Astagfirullahaladzim. Tahun 1950. Jadi saya yakin banyak orang yang tidak menyentuh kitab at-tauhid ini. Sampai tahun 1950 tidak tersentuh. Ada tulisan tangan saja, asing begitu, dan itu kemudian diselamatkan dari manuskrip di Istanbul oleh Joseph Shah. Oleh Joseph Shah. Itu yang punya ide gagasan untuk membangun, menulis atau mentahkik atau merecovery kitab at-tauhid itu adalah Joseph Shah. Dan ini terjadi pada tahun 1950. Kemudian Joseph Shah karena banyak kendala dan banyak kerepotan yang lain. Joseph Shah itu orientalis yang menulis tentang kayaknya the Introduction of Islamic Law, itu Joseph Shah. Kemudian dia menulis tentang hadis, itu Joseph Shah. Saya lupa judulnya apa, tapi yang jelas dia orientalis yang banyak hasilnya tentang studi hadis ataupun studi fikih. Nah, oleh itu
kemudian minta tolong Dr. Fathi, ya kalau tidak salah namanya Dr. Fathi atau Dr. Fathullah, Dr. Fathullah Khulef, ini dari Turki, ya untuk minta tolong ke dia bermitra untuk mentahqiq kitab tauhid. Jadi kalau 5 tahun saja ditulis itu kira-kira baru 1955 kitab tauhid itu baru terbit di Mesir. Nah, saya tidak tahu halaman. Nah, kita tahu minggu depan kita nanti minggu depan berbicara tentang ini. Jadi itulah kedua-duanya asing. Oke, begitu ya. Oke, itu. Kemudian siapa itu Abu Mansur Al-Maturidi? Abu Mansur Al-Maturidi itu nama lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Maturidi As-Samarqandi. Jujur saja Abu Mansur Muhammad ini guru besarnya itu Ahmad, dalam arti guru besarnya itu bapaknya sendiri, Abu Mansur Al-Maturidi. Guru besarnya itu diantaranya dalam arti di Uzbekistan itu adalah bapaknya sendiri. Dia tidak kemana-mana. Dia tidak belajar di pusat-pusat peradaban Islam di Syria ataupun di Baghdad ataupun di Kufah ataupun di Damaskus atau apalagi di Mekah Mukarramah atau Al-Madinah. Wah, jauh sekali itu ya ke situ. Tidak. Ya, dia lahir dan hidup di Maturid, Samarkand di Transsasonia di Uzbekistan. Sekarang masuk Samarkandi itu di Uzbekistan, dan peninggalannya di sana masih sangat banyak tentang Islam, dan Muslimnya juga masih banyak di sana. Sekarang Samarkandi itu ketika saya ngecek di Google itu kira-kira penduduknya itu ada 500.000. Samarkand. Nah, itu Jogja aja ada 4 juta sekitar ya. Nah, Anda bisa bayangkan di sana cuma 500.000. Berarti sedikit sekali. Pada tahun 238 Hijriah, perkiraan aja itu. Nah, wafatnya itu pada tahun 333 Hijriah. Nah, diperkirakan juga. 333 ini ya jelas sebelum Abu Hamid Al-Ghazali, sebelum Al-Junaid, gurunya Al-Ghazali, tapi semasa dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ini Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, jadi pertanyaannya mungkin, pertanyaannya dia tidak kenal dengan Abu Musa Al-Asy'ari, tetapi dia tidak kemana-mana. Halo adik. Dia tidak ke ini diskusi yang menarik nanti sebenarnya. Nah, jadi nanti kita diskusikan. Nah, jadi dia lahir di wafatnya 333 Hijriah, masih termasuk klasik ya, 942, semasa dengan Ibnu Sina kayaknya ya, saya tidak bisa, tetapi juga tidak pernah bertemu dengan Ibnu Sina. Ataupun dengan kita coba nanti diskusikan. Ada beberapa tokoh di antara sahabat Al-Maturidi itu Abu Nasr Al-Ayyad. Jujur saja jika tidak banyak sahabatnya begitu, dia tidak banyak sahabatnya, tidak dia itu hidup di pondok kecil kok. Oke. Saya carikan peta yang menunjukkan di mana sebenarnya Samarkand itu, dan dia itu di yang putih ini, di Uzbekistan itu di yang putih ini, di Turkmenistan, kemudian baru masuk ke Iran ini daerah Iran. Sementara dia kalau ke sini ke Afghanistan, kayaknya kalau di sebelah sininya itu sudah China sih, di sebelah sininya di Afghanistan itu di tengah ya, Asia Tengah betul. Jadi mumpung ingat ini, jujur saja saya akhirnya berpikir begini loh,
gimana ya kalau saya menulis tentang filsafat. Jadi dulu kan kita ada filsafat timur, tapi kayaknya sudah nggak ada ya di daerah kamu ya. Kalau di tadi tuh di Adi Winanata tuh ada tuh, Adi Chandra tuh. Dulu itu ada filsafat Islam itu Barat dan Timur. Timur itu adalah Baghdad, Kufah. Teologi juga begitu. Teologi Barat. Halo adek. Halo. Teologi juga begitu. Teologi juga Barat. Ada juga Timur. Timur itu Baghdad, Kufah. Barat itu di Andalusia. Kemudian selain Andalusia ya Maroko, Afrika Barat gitu, Tunis itu Barat. Saya berpikir jangan-jangan lebih baik saya membangun satu paradigma baru sekarang ini gara-gara saya belajar Al-Maturidi ini untuk mengidentifikasi ada filsafat Islam versi Asia Tengah. Loh, gitu. Bukan Iran. Kalau Iran kan Syi'i nanti. Syi'i sudah ada. Nah, tapi ini Asia yang tengah. Tidak ke Iran. Kalau Iran sudah diwakili oleh Suhrawardi, oleh banyak tokoh di sini. Ya, tapi yang lebih ke sana lagi. Kita belum menemukan. Bukan hanya filsafat, tetapi juga teologi. Jadi teologi tapi min waro innahr ba'da min waro innahr, atau teologi Islam di Transonia atau di Asia Tengah. Itu harus itu banyak sekali ternyata di situ, dan berbeda dengan Barat, berbeda dengan Timur. Kita harus mencari membangun itu. Ini pelajaran yang bisa kita bangun hari ini, bahwa kita bisa menemukan satu aliran Islam, filsafat khususnya dan teologi di Asia Tengah, Bukhara, kemudian di Uzbekistan, di Samarkand, kemudian masuk di misalnya di Tus. Ini sebenarnya sekarang sudah masuk ke Iran. Kemudian di satu lagi ya, paling ujung pokoknya dekat-dekat situ. Oke. Silsilah keilmuan Al-Maturidi. Jadi Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu Hanafi, Mas. Alirannya Hanafi. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu alirannya Syafi'i. Fikihnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu Syafi'i. Fikihnya Abu Mansur Al-Maturidi itu Hanafi. Lah, Abu Hanifah itu tidak hanya fikih loh, Mas. Abu Hanifah itu juga teolog. Dia menulis Fiqhul Akbar. Nah, silsilahnya nyambung betul. Dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Oke. Jadi Abu Hanifah ini meninggalnya wafatnya 150 Masehi. Dia mengajarkan keilmuannya itu ke Muhammad Asy-Syaibani, Imam Asy-Syaibani. Dia wafat 189. Jadi memang dia berguru betul. Kemudian dia juga berguru dia juga punya murid Abu Hanifah ini, Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Wafatnya 182. Dia betul-betul bertemu dengan Abu Hanifah. Oke. Lah, Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf ini di Kufah loh ya, ini ya, di Damaskus ya, di daerah Iran dan Syria ya. Karena Kufah itu waktu itu terkenalnya Syria, tapi sekarang Kufah itu masuk ke Iran. Kalau ya dulu tidak ada Syria dan Iran ya. Dulu itu Kufah, kemudian Damaskus, Basra,
Sekarang Kufanya di Iran, Basronya di Irak, Damaskusnya di Syria. Semuanya di bawah lah, dekat dengan Laut Merah itu. Oke. Muhammad Asy-Syabani ini memiliki murid namanya Abu Sulaiman Al-Juzani. Nah, Abu Sulaiman Al-Juzani inilah yang kemudian wafatnya 200. Yang apakah dia transmigran ke Asia Tengah, ke Samarkand, ataukah ibaratnya Abu Sulaiman Al-Juzani ini mondok di Damaskus atau di Kufah, kemudian dia balik lagi ke kampungnya ke Samarkand. Jadi di Samarkand itu Abu Sulaiman Al-Juzani ini mendirikan pondok pesantren Madrasah Al-Juzaniyah. Loh. Meninggalnya pada tahun 200 Masehi. Iya. Meninggalnya 200 Masehi. 200 Hijriah. Abad kedua lu, Mas. Tapi dia identifikkan di Samarkand ini sudah di Samarkand. Lah di tangan Abu Sulaiman Al-Juzani ini berdiri pondok pesantren Al-Juzaniyah atau namanya dengan Madrasah Juzaniyah. Di sini tuh namanya pondok pesantren, di sana Madrasah Juzani, tapi hampir sama dengan pondok pesantren. Di situ ada madrasahnya, ada masjidnya, ada tempat anak-anak tinggal di situ. Sama di Samarkand sampai hari ini masih ada. Di Samarkand, di Bukhara itu masih ada. Kalau di Mekah itu masih zaman era Mbah Hashim, Kiai Hashim Asy'ari masih ada. Jadi ada madrasahnya, ada anak-anaknya dari luar Indonesia, dari Yaman, dari mana di situ mondok. Mereka kadang-kadang ikut ngaji di Masjidil Haram begitu. Tapi ketika masuk era Wahabi itu, sebenarnya Wahabi itu dari tahun 17 ya. Dari era Saud ini, era Saud ini, wah, Arab modern itu kemudian jadinya seperti inilah. Pondok-pondok pesantren di madrasah di Mekah dan Madinah itu hilang semua. Jadinya Madinah dan Mekah sekarang tinggal orang yang bisa membaca Quran saja dan tidak bisa membaca kitab-kitab klasik. Rugi besar. Nah, Madrasah Juzaniyah ini cikal bakal pusat studi Hanafi di Samarkand. Kemudian Al-Maturidi juga santri di Samarkand. Tuh, dia belajar nyantri di situ dan di antara gurunya itu ayahnya sendiri. Di antara gurunya itu pengajarnya di Madrasah Juzaniyah ini, tentu ini sekitar 1 abad ya setelah pendirinya Abu Sulaiman Al-Juzani meninggal itu ya kira-kira 100 tahun lah begitu. Karena minimal atau mungkin paling tidak ya 50 tahun setelah didirikan Imam Al-Maturidi sekolah di situ. Tetapi yang perlu kita pahami di Madrasah Juzaniyah ini menolorkan banyak sarjana intelektual yang ya hanya tinggal di Samarkand saja. Menulis juga ada, tetapi kebanyakan kitab-kitabnya tidak sampai ke Indonesia. Tapi bahwa mereka punya tradisi literasi tentang keislaman yang sangat mapan, sebagaimana di daerah pusat Islam di Baghdad, di Kairo, di Kufah, kemudian juga di Fez, di Andalusia, itu sama juga dengan di Asia Tengah ini banyak menelurkan sarjana-sarjana dan intelektual itu. Cuman ini ada 2 kubu pada era Maturidi ini yang artinya Madrasah Juzaniyah ini kemudian melahirkan 2 kubu begitulah. Ya. Yang pertama kubu yang
agak sedikit, ya bukan sedikit lagi, lumayan keras begitu. Sepemahaman saya ya, nanti saya bisa keliru, saya belajar lagi. Yang dipimpin oleh Abu Qasim Ishaq As-Samarqandi, iya. Dia menulis kitab namanya Sawadul A'zam, hitam pekat ya. Nggak tahu ini hitam pekat itu apa ya. Apakah Sawadul A'zam atau hitam pekat ini maksudnya kita dosanya besar, atau Sawadul A'zam itu ada titik hitam di mana begitu ya. Tetapi saya sudah membaca kitabnya tadi. Kebetulan mendapatkan kitab syarahnya Sawadul A'zam. Ini memang agak keras ini, Sawadul A'zam. Tetapi sama-sama dari Juzani ya. Gitu. Tetapi keras. Jadi jamaah sholat itu dilakukan secara terus-menerus oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Sawadul A'zam loh ya, yang saya baca. Bacanya cuma 1 halaman. Tapi saya bisa menyimpulkan sedikit-sedikit. Oleh karena itu kebangetan banget dan termasuk masuk neraka dan mubtadi, betul kata Abu Ishaq. Mubtadi, orang yang berbid'ah betul. Jika ada adzan, dia tidak sholat jamaah. Loh, jadi yang bid'ah itu yang kayak gitu. Jadi yang bid'ah betul itu yang kayak gitu. Mubtadi. Orang bid'ah betul. Ketika ada azan, dia tidak sholat. Itu kita kan bid'ah itu ya rakaat tarawihnya ada 20 tambah berapa itu dikatakan bid'ah. Tapi kalau di sini enggak. Itu bid'ahnya itu katanya begitu. Saya juga lucu baca kita. Tapi maksud saya keras itu. Lah, kubu Al-Maturidi ini dengan gurunya, dengan muridnya, dengan sebayanya, itu moderat. Itu agak sedikit liberal bahkan mungkin ya, liberal, moderat. Nah, jadi maksud saya madrasah Juzaniyah itu ada yang moderat, ada yang radikal. Kemudian kebanyakan kajian-kajian yang ada di madrasah Juzaniyah ini di samping kalam ya yang khas, itu juga ada tafsir Al-Qur'an. Fikih tentu yang utama ya, tapi saya belum menyentuh di fikih ya. Kenapa dikatakan studi kalam yang khas itu? Karena nanti ya. Karena apa? Kenapa saya dikatakan studi kalam yang khas? Karena coba gurunya Abu Bakar Al-Juzani ini. Nah, ini Abu Bakar Al-Juzani berarti kayaknya cucunya atau anak cucunya Abu Sulaiman Al-Juzani. Ini loh. Ini cucunya ini loh. Cucunya Abu Sulaiman Al-Juzani itu ketemu langsung dengan Al-Maturidi sebagai gurunya. Jadi dia silsilahnya sampai ke Abu Hanifah. Nah, ini Abu Bakar Al-Juzani ini menulis kitab Al-Farq wa Tamyiz. Ini kitab tauhid. Gitu loh. Gurunya yang lain, Abu Nasr Al-Ayyad, ini juga menulis kitab Usuluddin. Enggak tahu di mana, kok enggak ada ya di sini. Abu Nasr ini, saya coba. Wah, ini enggak sampai kapan ini? Ini loh. Oh, bukan ya. Ini lama ini. Coba mana tadi? Nah, ini. Ini juga menulis kitab Usuluddin ini Abu Nasr Al-Ayyad, tapi saya lupa kitabnya apa, enggak tahu tulis. Nah, muridnya Abu Al-Mansur Al-Maturidi itu juga menulis kitab Usuluddin. Dalam arti Usuluddin itu tauhid loh, Mas. Abu Ahmad Al-Ayyadi ini muridnya itu Jumal fi Usuluddin. Kemudian ada lagi muridnya Abu Hasan Al-Rustufagani. Ini juga Al-Irsyad, ini Usuluddin. Abdul Karim Al-Bazdawi, muridnya,
ini juga menulis kitab Usuluddin, cuma saya tidak menyebutnya. Jadi di Samarkand di Madrasah Juzaniyah ini, karena Al-Maturidi jelas kemudian setelah jadi murid jadi guru di situ kan, itu loh. Dia juga nulisnya Usuluddin. Nah, gitu. Tapi dia tidak ke, sekali lagi tidak ke pusat Islam. Nah, gitu. Oke. Karya-karya dari, nah ini karya dari namanya Abu Mansur Al-Maturidi, ini Ar-Raddu 'alal Mu'tazilah. Ini saya belum membaca, belum bisa mengecek juga di mana kitabnya, belum meneliti, belum mencari. Kitab Al-Jadal juga belum. Takwilat ini sudah ketemu, saya belum membaca. Hanya cuman beberapa halaman saja. Jadi at-takwilat fil Quran ini pada akhirnya saya bisa mengatakan begini, bahwa Al-Maturidi itu menciptakan al-madzahib fi tilawatil Quran wa tafsiril Quran. Jujur saja, ada yang IAT nggak di sini? Saya yakin anak-anak IAT belum pernah menyentuh di takwilatul Qurannya Maturidi. Belum, saya kira belum. Padahal Launul Quran dari Asia Tengah ini nanti akan melengkapi Launut Tauhid, corak pemikiran tauhid, corak pemikiran teologi dan pemikiran filsafat. Nah, kalau fikih saya kira hampir sama ya dengan Hanafi, karena ini sudah mainstreamnya. Nah, corak pembacaan Quran, tafsirul Quran, laun, corak itu laun bahasa Arabnya, launul Quran, launul qiraatul Quran, launul tafsiril Quran, dan launut tauhid wal falsafah itu ada di Asia Tengah. Mari kita bikin proyek untuk studi filsafat dan teologi Islam, corak baru yang kita sebut, yakni corak Asia Tengah. Karena jujur saja saya pada 2010 saya membangun corak studi Islam itu, filsafat itu ada filsafat Barat dan filsafat Islam Timur. Iya, tapi eranya Pak Iqbal ini sekarang dirubah, dimasukkan jadi satu lagi. Jadi pengantar filsafat Islam 1, 2, 3. Kalau dulu saya bikin filsafat Islam Andalusia, Ibnu Rus dan kawan-kawan, filsafat Islam Tengah, yakni di Ibnu Sina di Barat, di Irak. Yang sekarang sudah nggak ada, era sekarang. Nah, nanti kita bisa bikin yang baru lagi. Timur, Barat, dan Tengah, ataupun ujung mana sana itu, Asia Tengah. Oke, ya, biar cepat ya, ini sudah hampir 4:30 ini. Testimoni atas Abu Mansur Al-Maturidi. Dah karena asing, Mas. Karena asing. Jujur saja, jarang orang yang menulis tentang Abu Mansur Al-Maturidi. Jarang sekali. Nggak ada orang yang, kecuali cuma 2 orang ini. Yang namanya Abu Mu'in An-Nasafi, ya. Kalau Abu Hasan Asy'ari itu, waduh, sabar-gambar gitu, Mas. Sanadnya itu, kitab-kitabnya kemudian oleh penerus-penerusnya Abu Hasan Asy'ari itu banyak sekali. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi tidak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Abu Yusr Al-Bazdawi dalam kitab Usuluddin. Ada Abu Mu'in An-Nasafi dalam kitab Tafsiratul Adillah fi Usuluddin. Ini testimoni. Ya, nanti kalau saya masih ada waktu, saya akan lihatkan testimoninya dalam kitab Tafsiratul Adillah ini, fi Usuluddin ini. Ya, saya akan lihat. Ini karena sudah hampir jam 4:30. Oke. Oke, berikutnya. Oke. Oke. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebelum masuk ke kitab Tauhid, ini sejarah tentang Abu Mansur Al-Maturidi tidak bisa dilepaskan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kompleks. Kita harus bisa membedakan. Kita harus bisa memahami secara utuh tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Yang jelas tokoh utamanya adalah Abu Hasan
Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Saya mengatakan Abu Hasan Asy-Syafi'iyah, Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah di Hanafiyah. Gagasan Abu Hasan Asy'ari itu menyebar di Irak, Mesir, dan Syria. Sementara gagasan Abu Mansur Al-Maturidi ini menyebar di Iran, Asia Tengah, ya Bukhara, Samarkand ini. Begitu. Meskipun berbeda keduanya dan hampir dipastikan tidak pernah ketemu keduanya, tetapi identik sebagai guru besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dua, yakni mengoreksi gagasan Syiah di satu sisi dan mengoreksi gagasan Mu'tazilah di sisi yang lain. Nah, begitu. Jadi dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia mengoreksi ataupun mengambil jalan lain di gagasan Syiah di satu sisi dan Mu'tazilah di sisi yang lain. Tetapi polanya tidak kemudian face to face dengan Syiah dan face to face dengan Mu'tazilah loh Mas. Kalau kita mencari polanya itu baik Abu Mansur Al-Maturidi maupun Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada di pola seperti ini. Tuh. Jadi moderat. Ya. Moderat ada di kelompok-kelompok ini di wilayah teologi, pemikiran. Ada yang pemikirannya itu sangat cetek sekali, kemudian dikatakan sebagai harfiyin, karena huruf-huruf basisnya, atau lafziyin lah begitu ya, kalau tidak salah. Misalnya, wasi'a kursiyuhu, kursi ini Gusti Allah iku luwih luas. Kursi ini Gusti Allah. Ya kursi ki maksudnya apa ya kursi. Wong jenenge kursi kok ya. Aneh-aneh piye. Arep reko-reko apa ya kursi. Kursi ini Gusti Allah ya kursi. Loh, masa Allah duwe kursi ya duwe. Oh, ngelek ngono padha karo makhluk ya ora padha. Yang jenenge kursi ini Gusti Allah ya kursi. Nah, kursi itu kan kafrosi itu harfiyah. Makanya kemudian khosyawiyah. Jadi dia lebih Tuhan sebagai antropomorfis. Tuhan dalam konteks empirically. Jadi Tuhan dalam bahasa-bahasa hasyawiyah. Hasyawiyah itu ya yang badaninya. Yang bisa dilihat secara fasad mata, kasat mata. Ono kursi seperti ini ya, ini kursi ya, udah kursi. Nah, tetapi yang selalu akliyin ini atau tanzih al-munazzah begitu ya. Al-munazzah, wah ini takut sekali dengan hasyawi ya. Al-munazzah ini atau at-tanzih itu Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah itu memasukkan Al-Quran sebagai makhluk? Karena Mu'tazilah itu takut sekali. Masa Allah itu bisa ngomong kayak manusia bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak gitu, rasionalnya tidak ada. Jadi Allah itu di teosentris betul di sana. Di atas transenden. Lah Asy'ari dan Maturidi ini moderat. Di tengah dua itu. Oke. Itu ya. Ini Al-Maturidi. Oke, biar cepat selesai. Moderatnya Al-Asy'ari dan begitu di Syiah. Niat ya. Ini sebenarnya jauh sebelum Mu'tazilah, tetapi ini awal dari kita Khawarij ini, Jabariyah Khawarij. Ini Khawarij ya, maaf ya. Khawarij ini. Khawarij. Sebenarnya Jabariyah, Khawarij juga Jabariyah loh. Jabariyah. Jabar. Khawarij Jabar ini mengkafirkan Ali karamallahu. Karena Ali tunduk kepada Muawiyah. Muawiyah juga kafir, Ali juga kafir. Sementara Syiah, terutama yang Rafidhah tentunya ya, sangat mengagung-agungkan Ali.
Jadi dalam konteks teologi dan khilafah, Amirul Mukminin dan seterusnya, nanti Masyhur Asy'ari dan Maturidi ini moderat di tengah-tengah. Jadi, tapi sekali lagi dua-duanya tidak dalam hubungan satu guru, sama sekali tidak. Di mana letak adanya? Ya karena tradisi literasi Islam sudah bagus aja waktu itu. Maksudnya tradisi tulis-menulis, pengajian, kitab, rasionalitas begitu sudah menyebar dari Baghdad sampai ke Samarkand. Padahal perjalanan dari Baghdad ke Samarkand itu berapa hari coba, berapa bulan itu. Jalan kaki, naik kuda, naik onta. Belum ada sepeda. Tetapi pemahaman keislaman di Samarkand dengan membawa kitab-kitab yang ditulis tangan oleh Jazaniyah tadi itu loh. Itu Abu Sulaiman Az-Zazani itu mendapatkan informasi tentang Mu'tazilah dan kawan-kawan dan seterusnya. Oke. Perbedaan Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi ini keduanya sepakat. Ini saya sudah masuk, tetapi maksud saya hanya ingin ada perbedaan antara Asy'ari dengan Maturidi. Ada keduanya sepakat tentang adanya sifat Allah yang qadim, meskipun sifat itu bukan zat Allah. Tetapi Maturidi memahami bahwa sifat at-takwin ini saya juga belum jelas apa yang dimaksud. Itu juga qadim. Sementara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan sifat al-idhofiyah itu hadis baru. Artinya apa? Runutan dari ataupun gagasan selanjutnya dari konsep sifat itu melahirkan perbedaan antara Maturidi dan Asy'ari. Saya kira intinya di situ. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjelaskan lebih jauh tentang ini. Oke. Kemudian perbedaan Asy'ari dan Maturidi yang lainnya. Keduanya sepakat bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat nanti bila kaifa. Dan argumennya itu nakal. Nakal dalam arti Al-Quran. Karena Al-Quran jelas yauma idzin basir. Gitu kan, kalau tidak salah ya. Pada hari ini Allah itu akan menampakkan dan bisa dilihat oleh mata pada hari ini. Saya lupa ya, nanti saya bisa cek lagi. Yang jelas itu. Menurut Al-Maturidi, akal tidak bisa dijadikan sebagai dalil tambahan sekalipun untuk membangun konsep ru'yatullah. Tetapi menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, akal itu bisa dan ada argumennya tentang bahwa akal bisa dijadikan dalil untuk konsep ru'yatullah. Oke. Kemudian yang terakhir, tiga tokoh di balik hubungan Abu Musa, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini ya maksud saya mencoba membangunlah begitu. Karena tokoh-tokoh ini setelah Abu Musa, Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi ketiga-tiganya ada di bawah, di pusat Islam di Baghdad. Jadi dan sudah mendengar itu. Yaitu Imam As-Subki sebagai penulis Tabaqatul Kubra wa Syafi'iyah. Kemudian Abu Udaba menulis Raudatul Bahiyah, saya belum ngecek ini. Kemudian Asy-Syirazi, ini dari tengah, dari Iran, di Syiraz begitu, yang penulis kitab Al-Lumah, yang kayaknya berusaha untuk membangun relasi dari dua. Tapi saya juga belum begitu clear yang dimaksud membangun apakah betul-betul ini atau seterusnya. Oke. Saya kira itu Mas pengantar dari siapa Abu Mansur Al-Maturidi ya. Sebelum kita mengaji kitabnya, saya sedikit lagi sebelum saya kasih pertanyaan. Ini saya stop dulu, tetapi saya akan share ke share yang apa namanya tadi itu yang share yang ini ya, yang
Oke, saya lihat dulu ya. Oke, ini cut 1. Oke, ini cut 1 dulu. Oke, ini kebetulan saya akan mana tadi? Ini ya. Saya share. Ini kita biar jelas. Ada dua share apa ada sorry, sudah ya. Ini share mana? Mana ini? Oh, ini ya. Oke, kelihatan dah, Mas? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Halo. Oke. Nah, ini Abu Hanifah. Ini biar saya nggak keliru. Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf. Nah, ini kemudian punya murid lagi Abu Muhammad Al-Ghazali. Nah, ternyata Abu Yusuf tidak ketemu dengan Al-Ghazali. Abu Sulaiman Al-Ghazali ini dari Abu Syaibani ternyata adanya ke Abu Sulaiman Al-Ghazali tadi. Abu Sulaiman Al-Ghazali kemudian ke anaknya Abu Bakar Al-Ghazali ini, ya, yang menjadi guru dari Abu Mansur Al-Maturidi tadi. Oke. Kemudian dari Abu Bakar Al-Ghazali, nah, kemudian muncul Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Lah, Abu Mansur Al-Maturidi ini juga punya guru Abu Nasr Al-Ayyad yang sama dari Abu Mansur Abu Bakar Al-Ghazali, tetapi Abu Bakar Al-Ghazali ini juga punya murid dari punya guru Muqatil. Muqatil ini punya guru Abu Muti Al-Balkhi. Abu Muti Al-Balkhi ini punya guru Abu Hanifah. Jadi dua sanad dari Abu Hanifah ketemu di Abu Bakar Al-Ghazali, Al-Juzani tadi saya bilang ya, Juzani. Nah, Abu Bakar Al-Juzani ini memberikan semuanya kepada Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Nasr Al-Iyadi. Abu Nasr bahkan memberikan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Ini lah, Abu Sulaiman ini yang sudah di Samarkand. Sementara Abu ini yang ke atas ini masih di Persia, masih di Islam bagian bawah ya. Iran, Irak, Syria ya. Ini map dari guru-guru Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu. Oke, ini saya balik lagi, saya share lagi, sorry. Oke, ini stop lagi. Oke, sedikit lagi, saya share dikit lagi ya. Sebentar saya buka dulu ininya. Oke. Wah, hilang lagi. Share. Share. Mana tadi? Oke ya. Oke, ini testimoni yang saya tuliskan dari tadi yang di atas tadi itu, Mas. Testimoni dari siapa tadi ya? Saya lupa. Kitabnya saya lihat. Di mana sih testimoninya? Saya cari-cari, ketemu di halaman 470. Berapa? Ya. Kemudian dia ini muridnya ya. Atau saya lupa ya. Nah, saya coba tadi
Usuluddin lil Bazdawi tadi ya, di Bazdawi. Usuluddin lil Bazdawi, muridnya kalau tidak salah. Kitab Usuluddin lil Bazdawi, Tabsiratu fi Usuluddin tadi. Tabsiratu fi Usuluddin tadi yang saya sebutkan tadi. Laqad wajadtu li Syekh Al-Imam Az-Zahid Abi Mansur Al-Maturidi As-Samarqand kutuban fi ilmi tauhid. Tapi ini tidak ketemu ya, tidak ketemu langsung. Karena ini abad kelima. Sebelumnya nggak ada yang menulis, Mas. Asing tokoh Abu Mansur Al-Maturidi itu. Baru dia diekspos oleh Al-Bazdawi pada abad kelima. Coba bayangkan 200 tahun. Waqad wajadtu li Syekh Imam Az-Zahid Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqani kutuban fi ilmi tauhid ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Wa kana min ru'asai ahli sunnah wal jamaah sahibu karamat. Hukiya li Asy-Syaikh Al-Imam Walidi rahimahullah an jaddihi. Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahid Abdul Karim bin Musa rahimahullahu karamatuhu. Wa inna jaddana kana qad akhadha ma'ani kutubu ashabina. Yang dimaksud dengan kutubu ashabina ini adalah kitab-kitab ashab. Jadi ashabina ini adalah kitab-kitab simbol untuk bahwa we are the companions of Abu Hanifah. Nah, itu ya. Ma'ani kutubi ashabina wa kitabut tauhid wa kitabit ta'wilat. Nah, ini kitab ta'wilat karangan Abu Mansur Al-Maturidi, kitab tauhid karangan Abu Mansur Al-Maturidi. Kutub ashabina ini adalah teks-teks referensi, teks-teks babon referensi di kota Samarkand ketika mereka mengklaim dirinya sebagai penganut aliran Abu Hanifah. Sama dengan Anda di sini Ahlussunnah wal Jamaah, NU atau Muhammadiyah. Kitabnya dulu lihat di pondok, gedung. Nah, itu kutub di pondok itu namanya kutubu ashabina, ashabus Syafi'i, ada Fathul Mu'in, Fathul Qori, Fathul Wahab. Gitu kan? Min khuluqi man khalaqa fi Syekhul Imam. Sorry ya, ini apanya? Min khuluqi, enggak juga. Min khulqin fi Syekhi Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah illa anna fi kitabit tauhid alladzi sannafa Syawasur qalilun in ghilaqin wa tatwilin wa fi tartibihi naw'in ta'sirin walau la dzalika laktafaina bi. Ini testimoni. Saya bertemu dengan nama Syekh Imam Zahid Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqandi dari kitab-kitabnya tentang ilmu tauhid atas madhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau kayaknya dari pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki banyak karomat katanya. Sosok Imam Zahid Abu Mansur Al-Maturidi ini diceritakan dari guru saya yang juga termasuk orang tua saya dan nenek saya, namanya Abdul Karim bin Musa. Nenek saya, nenek kami, yakni Musa, ya, itu banyak mengambil rujukan dari kitab-kitab Abu Hanifah, kitab tauhid, kitab takwilat. Ini bagian dari tulisan Abu Mansur Al-Maturidi. Kecuali dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Abu Mansur Al-Maturidi ini sedikit kadang-kadang inghilak. Apa inghilak itu? Apakah terkunci atau apa ya maksud saya? Ataukah kadang-kadang membingungkan? Watatwilin dan kadang-kadang berpanjang. Wafi tartibihi, dan di tartib-tartibnya itu sistematikanya maksud saya itu susah. Nau taksirin, macam-macam yang susah. Ya karena filosofis tadi. Mungkin dia di sini sedikit teologis saja. Walau la dzalika laktafaina. Seandainya tidak seperti itu, ya cukuplah bagi kita. Bisa dipahami. Oke, Mas, sampai 4:30 ini masih ada waktu 30 menit jika mau discuss. Yang jelas inilah who is Ibu Abu Mansur Al-Maturidi dan what is kitab.
tauhid, meskipun tidak maksimal ya, maksudnya kitabnya tidak belum menyentuh, tetapi maksud saya ya itulah apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Silahkan jika memang masih ada yang mau disampaikan. Pada intinya sekali lagi poinnya, kalau boleh saya menyimpulkan, temuan saya bahwa Abu Mansur Al-Maturidi itu tokoh yang klasik, yang tidak banyak dikenal. Kemudian temuan yang kedua, saya ingin mengatakan kepada Anda, mari kita membangun paradigma baru studi tauhid Timur Asia Tengah, studi filsafat Asia Tengah. Saya dulu sudah membangun filsafat Islam Barat dan sudah membangun filsafat Islam Timur. Sekarang kita membangun filsafat dan teologi Islam Asia Tengah atau Transromania ataupun Mawaro An-Nahr atau ala Uzbekistan, Turkmenistan, Bukhara, Kazakhstan. Mari mau itu ya, pancingan sekaligus untuk adik Chandra. Saya pengen ketemu sama adik Chandra ini, sudah di mana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau mau ada tanya, silahkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya belum assalamualaikum, nunggu ada komen dulu kalau mau ada. Terima kasih gitu. Iya Mas, monggo. Halo. Saya Pak. Ya, halo. Boleh. Wildan Aulia sekaligus moderator ini ya. Silakan. Mas Wildan. Terima kasih kepada komen Bapak boleh. ya. Iya. Pertama-tama Bapak sudah memberikan panutan ketika mahasiswanya disuruh membuat reading text, Bapak juga membuat reading text. Iyalah. Pertanyaannya gini Pak, saya masih penasaran. Kenapa yang Abu Hasan Asy'ari itu bermadzhab Syafi'i secara fikih, sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi itu Hanafiyah. Sedangkan kita lihat bahwasanya tadi sudah Bapak uraikan, Al-Maturidi itu terasing ya Pak, terasing, suka menyendiri. Sedangkan mazhab yang ia anut itu Hanafi, yang dari beliau sendiri itu luas sekali gitu loh. Jadi dia itu menampakkan keluar gitu loh. Jadi kenapa gitu loh Pak? Alasannya kenapa kok memilih mazhab Hanafiyah? Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, terkait paradigma baru Asia Tengah, apakah itu sintesa dari Barat digabungkan dengan Timur atau membuat paradigma yang baru? Terima kasih itu Pak. Terima kasih Mas Wildan. Ini jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa reading text ini. Untung saya 2 hari ini mencoba. Bukan ya 2 hari ya, karena saya tadi pagi sama kemarin full di sawah ya. Ngarit saya itu Mas. Mungkin ada ini padinya ini ya, padinya tuh. Padinya dapat, saya ngarit di sawah tadi. Ini padinya tuh Mas. Nih. Iya. Jadi nggak belajar ini. Nah, untungnya tadi ada beberapa yang bisa saya buka, dan jawaban untuk kenapa dia menjadi Hanafi, dia duduk di sana. Ya tadi itu Mas, ada sosok yang mendirikan pesantren yang gurunya itu di bawah di Baghdad, di Kufa, tetapi dia kemudian balik ke Samarkand, yaitu Abu Sulaiman Al-Jistasani tadi. Al-Jistasani tadi. Abu Sulaiman tadi. Abu Sulaiman Al-Jistasani tadi. Itu karena dia itu, makanya kemudian dia menjadi pengikut Hanafi. Kalau Syafi'i, kalau si Abu Mansur jelas ya, kita tidak perlu ini. Jadi
ada sosok yang namanya ini Abu Sulaiman Al-Juzazani. Juzazani atau Jizazani ya. Gizazani kalau dalam tulisan Arab itu. Itu jadi di situ ada sosok itu. Jadi ya ini sebenarnya wajar saja. Contoh begini loh Mas. Kenapa kemudian di Lombok itu ada Ahmadiyah? Padahal Ahmadiyah kan ada di Afghanistan sana. Ya karena di Lombok ada tokoh yang namanya misalnya Tuan Guru siapa yang ternyata Ahmadiyah. Contoh misalnya kenapa di Kebarongan pesantrennya neneknya Ibu Dekan ya. Ibu Dekan Inayah itu, Ibu Inayah itu kan punya pesantren tuh. Bapaknya, neneknya tuh di Kebarongan. Mungkin ada yang dari Kebarongan di sini. Kebumen, Jawa Tengah. Itu alirannya Wahabi. Ya meskipun Wahabi udah campur-campur lah. Tapi Wahabi, kenapa ya? Karena dulu neneknya ketika dia ke Mekah, itu sama dengan Mbah Hashim juga ke Mekah, itu kalau Mbah Hashim kan menolak gagasannya Wahabi itu. Kemudian dia mengumpulkan alim ulama alam sedunia pada waktu itu untuk menolak gagasan Wahabi. Tetapi kalau neneknya Bu Inayah menerima gagasan Wahabi. Kemudian dia pulang. Dia pulang mendirikan pesantren, akhirnya kitab yang dikaji Fathul Majid. Fathul Majid itu tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab syarahnya. Nah, jadi Wahabi seperti itulah pola-polanya. Karena dia belajarnya dari sana. Begitu. Ini yang pertama. Jadi karena faktor gurunya kan tentu. Yang kedua itu poros tengah ini kalau diskusi secara atau karya-karya intelektual secara independen tentu banyak ya Mas ya. Banyak ada di situ. Tokoh-tokoh karya-karyanya banyak. Tetapi tantangan saya bisa enggak Asia Tengah ini kita bikin satu frame tersendiri gitu loh Mas. Ini PR, ini proyek ini Mas. Dan idenya justru ketika Anda mengundang saya untuk membaca Al-Maturidi justru. Karena ketika saya baca Al-Maturidi justru, loh ini kok dia kok nggak kemana-mana, dia kok ada filsafatnya juga. Loh, jadi saya justru dengan membaca Al-Maturidi, saya justru mempunyai tesis bahwa ada frame baru, ada kerangka baru, ada bingkai baru dalam filsafat Islam yang kita usung, begitu, yakni filsafat Islam model, teologi Islam model Asia Tengah. Loh, yang berbeda, tentu tesisnya berbeda dengan, yang pertama berbeda dulu deh, berbeda dengan mainstream di Arab, di Baghdad, dan berbeda dengan di paling jauh, yaitu di Afrika, Ibnu Rushd, di pola-pola Ibnu Rushd. Tetapi Asia Tengah ini kita harus bedakan dengan mainstream Syiah. Loh, gitu loh, yang ada di Iran. Karena kan Asia Tengah ini kan menolak Syiah nih. Kita juga menolak Syiah misalnya kan begitu kan. Jadi kita bikinlah begitu. Nah, ya tentu akan lah selama ini studi-studinya modelnya individual. Misalnya siapa individual, maksudnya tokoh-tokoh gitu loh. Seakan-akan tokoh-tokoh itu tidak bersatu nuansa, bersatu mindset seperti halnya di barat tadi itu maksudnya jadi saya kira itu, jadi bukan berarti tesis dalam arti ya bukan antitesis atau antitesa, bukan juga. Saya kira ini potensi proyek yang kita usung begitu untuk kita bangun, kita teliti bagaimana begitu. Kalau oke, kita berlima bikin satu buku besar tentang filsafat dan teologi Islam mazhab Asia Tengah, ataupun mazhab transomania tadi itu, yang bahasa istilahnya tadi. Kalau dalam bahasa klasiknya mawaro an-nahr, itu jadi tidak di bagian wilayah dekat Baghdad dan Kufah. Oke, terima kasih. Itu Mas Wildan. Yang lain atau gimana? Silakan kalau masih ada. Ya, terima kasih Pak ya. Boleh ya, makasih. Yang lain silakan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Iya, silakan Rahmat. Bisa kenalkan dulu. Bentar, Pak. Iya. Silakan. Iya, Mas. Iya, Mas. Oh, ini Pak. Pertanyaannya mungkin bukan nggak searah tentang yang tadi Pak, tapi masih dalam tataran teologi Islam. Jadi begini, jikalau sekiranya nih Pak, kami ingin meneliti ataupun mengetahui teologi yang berkembang di tengah masyarakat, kira-kira pertanyaan kami yang pas untuk meneliti itu ke masyarakat bagaimana Pak? Tidak apa-apa ya. Jadi ini ya maklum, ini teman-teman kan semester 6 ya, sudah mikir skripsi kan begitu kan, sudah mikir mau ujian, udah mikir mau nikah juga. jadi ya segera kan begitu. Jadi kalau saya meneliti teologi di masyarakat, kemudian bagaimana cara memahaminya, cara mencari, menelaahnya, kan begitu ya. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu masyarakatnya mana. Misalnya di Purwomartani, ini tempat saya, desa saya ini Purwomartani. Atau misalnya di Krapia, begitu kan. Di Krapia, ini kan terkenal sudah ya, Krapia. Atau misalnya di Sewon di sana. Boleh satu pedukuhan, boleh satu desa, boleh satu lokal yang unik begitu. Kauman. Contoh Kauman ya. Kauman di Yogyakarta ini Muhammadiyah ini ya. Kauman ini masyarakat santri Muhammadiyah. Nah, Anda mau memahami teologi di sana. Berarti Anda mau menggali pemahaman teologis yang berkembang, yang ada di sana. Jadi cukup itu aja. Tidak apakah ahli sunnah, apakah itu enggak terlalu jauh. Iya. Jadi bagaimana mereka memahami teologi mereka di sana. Yang dimaksud dengan teologi itu rukun iman. Ya rukun iman itu aja. Ibu bagaimana sih tentang Gusti Allah niku? Gusti Allah niku wajib disembah. Nah, itu yang ditulis. Udah jawabannya itu aja. Nek malaikat niku ibu pripun? Nek malaikat niku nggih wonten sing kanan kiri kula niki Atid Rokib ini yang menulis baik dan buruk ini. Jadi saya ini ya kesana-sana ya dituntun oleh malaikat. Jadi jawabannya ya itu. Gitu loh Mas. Ini namanya penelitian lapangan. Ingat, penelitian lapangan itu Anda jangan menjustifikasi lapangan. Menilai lapangan dengan teologi-teologi yang high gitu. Syariah, Asy'ari, Maturidi, Ghazali, kemudian siapa, itu high gitu, nggak usah. Kamu pahami ada yang ada di situ. Kamu tidur di situ, di masyarakat situ. Ikut di masjidnya di situ. Teliti yang berkaitan dengan tauhid teologi ini mereka apa saja. Itu kamu pancing-pancing. Kenapa Anda mengatakan bahwa tahlilan itu atau misalnya di sini itu di Kauman itu yang namanya berkatan itu nanti dikatakan bid'ah atau kurofat, itu kira-kira gimana ya? Nah ini teologi nih. Yang ziarah kubur itu lu kenapa dikatakan sebagai itu ya? Iya, ini teologi nih. Gitu loh Mas. Jadi betul-betul apa yang ada di situ kamu pahami, kamu teliti. Nah, nanti pemahamannya kan banyak. Kamu sistematisasi saja menjadi 3 pemahaman, A, B, C. Nah, 3 pemahaman ini kita pancing dengan sebuah pertanyaan. Pemahaman A tentang pertanyaan A, pemahaman B tentang pertanyaan B. Gitu loh. Misalnya, prinsip-prinsip teologi yang mendasar. Apa prinsip-prinsip teologi Islam yang mendasar di masyarakat? Apa kembangan ataupun katakanlah gagasan-gagasan teologis yang sekunder, yang baru datang di dalam masyarakat, seperti tadi itu kurofat, ziarah kubur, kemudian masalah berkat, itu karena ini di Kauman kan misalnya kan. Nah, itu kan sekunder sebenarnya. Tapi ini kan juga dipahami.
Jadi itu yang akan menjadi bab-bab, itu yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di penelitian kamu. Nah, jadi lah mengenai referensi, aduh nanti aja referensi itu. Rujukan-rujukan tuh nanti aja. Nanti kalau kamu ditanya apa itu tauhid, baru kamu pakai rujukan. Gitu. Apa itu dosa, apa itu misalnya apa namanya sifat, ya baru kamu pakai rujukan. Tetapi bahwa masyarakat kauman itu tidak mengenal sifat Allah yang 20, kamu tulis aja. Masyarakat kauman tidak mengenal sifat Allah yang 20. Karena sifat Allah yang 20 itu tidak untuk dihafalkan atau dipuji-pujikan misalnya. Nah, ini satu contoh bagaimana kamu memahami, membangun pertanyaan tentang living teologi. Teorinya itu nanti living teologi, Mas. Living teologi. Jadi teologi yang hidup. Basisnya living Islam. Saya sudah menulis tentang living Islam. Jadi living teologi itu sebagai theoretical framework-nya. Nah, nanti seperti apa kerangkanya? Oke ya. Saya kira itu sudah jam 5 kurang 6 menit. Masih cukup, masih ada atau sudah cukup atau bagaimana? Terserah begitu. Ada lagi atau ya, terima kasih sama-sama Mas Rahmat Ilahi. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup Pak, cukup. Nah, cukup Mas Farid. Iya. Oke, kata Mas Farid sudah cukup ya. Ini kata dengkotnya Kirwan Al-Kirmani yang sudah cukup ini. Gimana Mas Kirwan? Bosnya ini, kayaknya bosnya ini Kirwan ini ya. Besok ajukan proposal, minta 20 daring, kumpul di UIN, buka bersama sambil acara ini. Nah, gitu kan? Pura-pura 20, bikin 20, datang 10 kan nanti bisa 1 bungkus 2 orang, 2 bungkus 1 orang. 1 mahasiswa 2 bungkus, nggak masalah. Oke. Langsung ke Jogja, Pak. Langsung ke Jogja. Iya, langsung ke Jogja. Oke, jadi besok tetap Google Meet atau pakai Zoom, Mas? Monggo ya, nanti dipikirkan ya. Yang jelas kalau mau Zoom saya akan siapkan, ada di fakultas. Ini bukan dari saya, tapi fakultas juga menyediakan. Kalau mainnya Google Meet ya monggo aja. Kalau saya sih kecenderungannya di Zoom, tetapi mungkin Anda merasa keberatan enggak gitu. Oke, nggih, niku mawon nggih. Ini bisa direkam nggak? Ini saya ini, Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya. Sepertinya nggak bisa, Bapak. Iya, itulah problemnya. Oke, saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf, sesi yang pertama ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk saya, untuk kamu semua, untuk kita semua, untuk kehidupan, untuk masyarakat. Akhirnya, mari akhiri bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.